Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvan Adrian Nugroho. Saya adalah mahasiswa jurusan Ilmu Hukum semester 5 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Kali ini saya akan membahas mengenai hukum keluarga dan waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau bisa dibilang BW. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Keluarga dan Waris BW yang diampu oleh dosen Bu Neng Yani. Baik, saya mulai pembahasannya. Hukum keluarga dapat diartikan sebagai keseluruhan ketentuan atau aturan-aturan yang mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan saudara dan kekeluargaan karena perkawinan. Atau bisa juga perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampuan, dan keadaan tidak hadir. Hubungan keluarga dapat terjadi karena adanya hubungan perkawinan dan hubungan darah. Hubungan keluarga yang terjadi karena adanya hubungan perkawinan disebut dengan hubungan semenda. Misalnya, hubungan antara ipar, mertua, anak tiri, menantu, sedangkan hubungan yang terjadi karena pertalian darah, misalnya, hubungan dengan bapak, ibu, nenek, kakek, buyang, atau garis lurus ke atas atau garis lurus leluhur. Kemudian hubungan dengan anak, cucu cicit, hubungan dengan saudara kandung dan anak-anak saudara kandung, atau garis ke samping. Secara luas, hukum keluarga atau family law meliputi tentang keturunan, kemudian kekuasaan orang tua, ketiga perwalian, keempat pengampuan, kelima pendewasaan, dan terakhir tentang perkawinan. Keturunan atau anak dibagi menjadi beberapa kategori. Pertama ada anak sah. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Asal-usul seorang anak yang hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian ada anak yang disahkan, yaitu anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah. Kemudian setelah orang tuanya memenuhi syarat perkawinan yang sah, anak yang telah lahir kemudian disahkan. Dengan demikian statusnya sama dengan anak sah. Kemudian ada anak angkat atau anak adopsi, yaitu anak orang lain yang diangkat untuk dipelihara dan dididik sama seperti anak kandung sendiri. Hak dan kewajiban sama dengan anak sah. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan pembesaran anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga. Angkatnya berdasarkan putusan dan penetapan pengadilan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kemudian ada anak luar kawin diakui, yaitu anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah. Kemudian bapak dan ibu biologisnya mengakui si anak tersebut, tertera dalam pasal 280 KUH Perdata atau BW. Kemudian ada anak zina, yaitu anak yang dilahirkan dari suatu perzinahan, yang dimana sang laki-laki dan perempuan masing-masing mempunyai hubungan pernikahan yang masih berjalan dan melahirkan anak dari hasil perselingkuhan, maka itu disebut anak zina. Lalu ada anak sumbang, yaitu anak yang lahir dari mereka yang ada larangan untuk kawin atau melangsungkan pernikahan. Dan terakhir ada anak halam, yaitu anak yang lahir dari hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak diakui dan tidak disahkan. Kemudian ada kekuasaan orang tua. Kekuasaan orang tua adalah kekuasaan yang orang tua terhadap anak yang belum mencapai usia dewasa atau belum kawin, selama orang tua tersebut keduanya terikat dalam perkawinan. Menurut pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Pada ayat 2, orang tua mewakili anak tersebut mengenai
segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Menurut pasal 330 KUH Perdata, belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dari kawin. Kemudian ada perwalian. Perwalian adalah pengawasan terhadap anak di bawah umur dan belum pernah kawin, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh undang-undang. Menurut pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali. Pada ayat 2, perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Pada dasarnya perwalian sama dengan isi kekuasaan orang tua, yaitu terhadap orangnya dipelihara dan dididik, serta terhadap harta dari anak yang di bawah perwaliannya. Kemudian ada pengampuan. Pengampuan adalah keadaan di mana seorang, karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala cakap untuk bertindak sendiri di dalam lalu lintas hukum. Kriteria seseorang diletakkan di bawah pengampuan adalah dewasa, tetapi ia menderita sakit ingatan, ia mengobralkan kekayaannya, atau ia lemah pemikirannya. Akibat pengampuan adalah kedudukan seorang telah dewasa di bawah pengampuan itu sama seperti seorang yang masih belum dewasa. Pasal 452 KUH Perdata. Ia tidak dapat lagi melakukan perbuatan-perbuatan hukum secara sah, kecuali seorang yang mengobralkan kekayaan masih dapat melakukan perbuatan hukum yang tidak bersifat harta kekayaan, misalnya dalam lapangan hukum keluarga. Kemudian ada pendewasaan. Pernyataan dewasa adalah pernyataan terhadap seorang yang belum mencapai usia dewasa untuk sepenuhnya atau hanya terhadap beberapa hal saja, dipersamakan dengan seorang yang sudah dewasa. Kemudian terakhir ada perkawinan. Pengertian perkawinan ada beberapa macam menurut para ahli. Saya sebutkan saja salah satu. Seperti menurut R. Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan dalam waktu lama. Sedangkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kita lanjut ke sumber hukum keluarga. Sumber hukum keluarga meliputi ada sumber hukum tertulis, yaitu pertama ada kaidah-kaidah hukum yang bersumber dari undang-undang, jurisprudensi, dan traktat. Kemudian ada KUH Perdata atau BW. Ketiga ada peraturan perkawinan campuran. Keempat ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk. Kemudian selanjutnya ada sumber hukum keluarga yang tidak tertulis. Ini menyangkut kaidah-kaidah yang timbul atau tambah dan berkembang dalam kehidupan masyarakat atau mengikuti adat sekitar. Kita beralih ke pembahasan selanjutnya mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bukan hanya ikatan lahiriah saja, tapi juga ada ikatan batiniah, di mana ikatan ini didasarkan pada kepercayaan calon suami istri. Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Kemudian menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dan pada ayat 2, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian ada asas-asas perkawinan. Yang pertama, ada asas monogami. Asas ini bersifat absolut atau mutlak, tidak dapat dilanggar. Kemudian perkawinan adalah perkawinan perdata, sehingga harus dilakukan di depan pegawai catatan sipil.
Perkawinan merupakan persetujuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di bidang hukum keluarga. Supaya perkawinan sah, maka harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Perkawinan mempunyai akibat terhadap hak dan kewajiban suami dan istri. Perkawinan menyebabkan pertalian darah. Perkawinan mempunyai akibat di bidang kekayaan suami dan istri itu. Kemudian ada asas kesepakatan. Dalam bab 2 pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu harus ada kata sepakat antara calon suami dan istri. Kemudian, perkawinan bukan semata ikatan lahiriah, bukan juga batiniah. Supaya sah, perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan mempunyai akibat terhadap pribadi suami dan istri. Perkawinan mempunyai akibat terhadap anak keturunan dari perkawinan tersebut. Perkawinan mempunyai akibat terhadap harta suami dan istri tersebut. Kemudian kita lanjut ke pembahasan yang lain, yaitu kita akan membahas mengenai hukum waris. Hukum waris dalam ilmu hukum merujuk pada ketentuan yang diatur dalam kitab-kitab undang hukum perdata. Pengaturan mengenai hukum waris tersebut dapat dijumpai dalam pasal 830 sampai dengan pasal 1130 KUH Perdata. Meski demikian, pengertian mengenai hukum waris itu sendiri tidak dapat dijumpai pada bunyi pasal-pasal yang mengaturnya ke dalam KUH Perdata tersebut. Perwalian adalah pengawasan terhadap anak di bawah umur dan belum pernah kawin, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh undang-undang. Menurut pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali. Pada ayat 2, perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Kemudian dalam masalah waris-mewaris dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama mewaris langsung. Dalam pasal 836 BW, dengan mengingat akan ketentuan dalam pasal 2 kitab ini, supaya dapat bertindak sebagai waris, seorang harus telah ada pada saat arisan jatuh meluang. Undang-undang mengenal 2 cara untuk mendapat suatu warisan. Pertama, ada secara ab instato, ahli waris menurut undang-undang pasal 832 BW. Menurut ketentuan undang-undang ini, maka yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga saudara, baik sah maupun di luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama. Keluarga saudara yang menjadi ahli waris ini dibagi dalam 4 golongan yang masing-masing merupakan ahli waris, golongan pertama, kedua, ketiga, dan terakhir golongan keempat. Kemudian ada secara testamenter atau ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat. Pasal 899 BW, menurut pasal 874 BW, harta peninggalan seorang yang meninggal adalah kepunyaan ahli waris menurut undang-undang. Sepanjang si pewaris tidak menetapkan sebagai lain dengan surat wasiat, ada kemungkinan bahwa suatu harta peninggalan waris berdasarkan wasiat dan berdasarkan undang-undang. Dengan surat wasiat, si pewaris dapat mengangkat seseorang. Seseorang dikatakan ahli waris pengganti. Ini yang kedua, tentang ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti adalah seseorang yang menerima harta warisan dari pewaris bukan karena kedudukannya sendiri, akan tetapi menggantikan kedudukan orang lain yang seharusnya menerima warisan atau ahli waris utamanya. Orang lain yang seharusnya menerima warisan telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris, sehingga dalam pewarisan pengganti tersebut terpanggil tampil untuk menduduki tempat yang lowong. Jadi sang yang menggantikan sang ahli waris yang meninggal itu menduduki tempat yang lowong tersebut karena kematian sang pewaris. Orang yang dikatakan mewaris secara pengganti ialah orang yang muncul dalam harta pewarisan untuk orang lain. Orang lain itu haruslah sudah meninggal sebelum pewaris meninggal. Kita beralih ke contoh soal pembagian waris golongan 1. Diketahui A meninggal dunia dan bercerai dengan istrinya, serta menyisakan anak dari A, yakni B, C, D.
Maaf, saya koreksi, seharusnya 30 juta bukan 20 juta. Jadi jika A memiliki harta sebesar 30 juta, maka B bagiannya 1/3 dikali 30 juta sama dengan 10 juta. Sama dengan C dan D. Sama-sama mendapatkan masing-masing 10 juta. Kemudian contoh soal lainnya, diketahui A meninggal menyisakan B, C, dan D, anak dari A dan E istri A. Jika A meninggalkan harta sebesar 500 juta, maka B, C, D, E masing-masing dibagi menjadi 1/4. Kemudian dikali 500 juta. Dan masing-masing akan mendapatkan 125 juta. Kemudian selanjutnya kita bisa melihat pada soal pembagian waris golongan kedua. Diketahui bahwa A meninggal dunia, kemudian menyisakan B ayah si A dan C ibu si A, serta D dan E yang merupakan saudara kandung dari A. Akan tetapi, E meninggal dunia terlebih dahulu dari si A dan meninggalkan F dan G, yakni anak dari E. Dikarenakan A tidak mempunyai keturunan, maka yang berhak mendapatkan waris adalah B, C, D, E. Masing-masing mendapatkan 1/4 warisan. Namun karena E sudah meninggal, maka bagian E akan dibagikan lagi ke kedua anaknya, yakni F dan G, yang masing-masing mendapatkan 1/8 bagian. Jika A meninggalkan harta sebesar 50 juta, maka bagian dari masing-masing ahli waris, yakni B, C, dan D mendapatkan 1/4 dan dikali 50 juta, dan masing-masing mendapatkan 12.500.000. Sedangkan F dan G, karena ini adalah anak dari E, maka akan mendapatkan masing-masing 1/8. Kemudian dikali 50 juta, dan hasilnya akan masing-masing mendapatkan 6.250.000 rupiah. Kemudian contoh soal lainnya dari golongan 2 ini, yakni kita bisa lihat gambar di atas, diketahui P meninggalkan A ayah dan B ibu serta C dan D saudara kandung dari P. Jika P meninggalkan harta sebesar 100 juta rupiah, maka pembagiannya sebagai berikut. A, B, C, D masing-masing mendapatkan 1/4 bagian. Maka 1/4 dikali 100 juta sama dengan 25 juta rupiah. Jadi masing-masing akan mendapatkan 25 juta. Kemudian beralih ke contoh soal golongan ketiga. Di sini A meninggal dunia, tidak mempunyai istri, anak dan saudara kandung, serta orang tua dari si A sudah meninggal keduanya. Maka yang berhak mewarisi adalah kakek dan nenek dari si A. Diketahui B dan C adalah kakek nenek dari pihak ayah si A dan D adalah nenek dari pihak ibu si A. Jika A meninggalkan harta sebesar 5 juta, maka pembagiannya adalah B dan C masing-masing dibagi setengah dikali setengah lagi dan menjadi 1/4. B dan C mendapatkan 1/4, kemudian dikali 5 juta, dan masing-masing B dan C mendapatkan 1.250.000 rupiah. Sedangkan D yang hanya sendiri itu mendapatkan setengah bagiannya, kemudian dikali 5 juta dan D mendapatkan 2.500.000. Kemudian contoh lainnya dari golongan ketiga. P meninggal. E dan F adalah orang tua P yang juga sudah meninggal. Maka ahli warisnya adalah A, B sebagai kakek dan nenek dari pihak ayah P dan C, D sebagai kakek dan nenek dari pihak ibu P. Jika P meninggalkan harta sebesar 200 juta, maka pembagiannya adalah masing-masing akan ABCD mendapatkan 1/4. Mengapa 1/4? Karena berawal dari dibagi 2 menjadi setengah, kemudian dari setengah itu dibagi lagi setengah, maka akan jadi 1/4. Dikali lagi setengah, maka jadi 1/4. Kemudian dikali 200 juta, dan kemudian hasilnya adalah 50 juta rupiah. Jadi masing-masing ABCD mendapatkan 50 juta rupiah. Kemudian ke golongan terakhir, yaitu golongan 4. Diketahui A meninggal dunia, tidak mempunyai anak, istri, orang tua sudah meninggal dan hanya menyisakan B paman dari pihak ibu dan C paman dari pihak ayah. Jika A meninggalkan harta sebesar 10 juta, maka yakni B dan C masing-masing mendapatkan setengah bagian dari harta tersebut, yang kemudian dikalikan 10 juta rupiah, dan hasilnya adalah masing-masing mendapatkan 5 juta. Kemudian contoh lain dari golongan 4 ini, lihat dari gambar di atas.
A meninggal dunia, tidak mempunyai anak. Istri, orang tua sudah meninggal dan hanya menyisakan B dan E paman dari pihak ibu dan C dan D paman dari pihak ayah. Jika A meninggalkan harta sebesar 120 juta, maka B, C, D, E masing-masing akan mendapatkan seperempat bagian dari warisan tersebut. Mengapa seperempat? Karena berjumlah, karena pertama 1/2, kemudian dikali lagi 1/2, dan akan menjadi 1/4 karena mereka berjumlah 4 orang. Dan kemudian dikalikan 120 juta, maka masing-masing dari B, C, D, dan E mendapatkan 30 juta rupiah. Baik, sekian dari saya, dari pembahasan saya mengenai hukum keluarga dan waris BW. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan untuk dosen pengampu saya dalam mata kuliah ini, Ibu Nangyani, semoga Ibu cukup puas dari pembahasan saya ini. Dan mohon maaf jika ada terdapat kesalahan kata atau kekurangan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.